Halo Libra, apa kabar? Kita berjumpa lagi di video ini. Nah, ini adalah bulan Mei dan bulan April sudah berlalu. Bagaimana bulan April kamu? Happy, pening, penuh harapan, atau penuh kegelisahan? Ya, one way or another, kami doakan semoga kamu kuat dan tabah. Oke, kita cek bagaimana Libra di bulan Mei tahun 2022 ini, baik rezeki dan asmaranya. Rezeki Libra di bulan Mei tahun 2022. Asmara Libra di bulan Mei tahun 2022. Kita rapikan dulu. Libra kita buka. Mountain Bullshit, Ring Max, waduh, Anchor, Book, Skite. Baik, ini rada-rada begitu dah, horor. Tapi ada baiknya juga kok. Nah Libra, bagi kamu yang merayakan Idul Fitri, kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Lebaran tahun ini kita semua bisa lebih sukses, maju, dan sejahtera. Kita awali dari kartu Mountain. Jadi begini, masih akan ada aral, rintangan yang menghambat kehidupan rezeki kamu. Selain itu masih ada juga problema dan kesulitan-kesulitan yang terjadi secara silih berganti di bulan Mei ini. Lalu, kamu juga akan melihat bahwa akan ada banyak orang yang menentang kamu, dan orang-orang itu juga berusaha untuk menghambat jalan kamu. Nah, jadi kiranya jika kamu terhambat, jika kamu dipenuhi oleh problema-problema yang membingungkan, atau jika kamu melihat bahwa usaha itu gitu-gitu aja, kerja itu gitu-gitu aja, maka lakukanlah sesuatu. Misalnya, jika kamu bekerja nih, carilah pekerjaan lain, atau buatlah usaha sampingan, atau lakukanlah sesuatu yang berbeda dari biasanya, agar rezeki kamu bisa meningkat. Lalu bagi kamu yang berbisnis, jika bisnis itu mandek, maka cobalah cari jalan lain, misalnya beriklan, misalnya itu tambah usaha lain, atau misalnya coba kamu lihat-lihat peluang yang ada, lalu ikutilah tren. Siapa tahu hal-hal tersebut bisa membantu diri kamu. Yang penting tuh jangan diam saja, jangan bengong. Nah lalu di bulan Mei ini, baiknya kamu waspada. Karena apa? Karena mungkin ada orang yang berusaha untuk membohongi kamu, memanfaatkan kamu, dan menghancurkan kamu. Jadi sebaiknya kamu waspada, simpan uang baik-baik, simpan rahasia baik-baik, dan jaga tindakan juga ucapan kamu. Oke, inilah kartu ring. Jadi kartu ring ini pertanda komitmen. Jadi begini, di bulan Mei ini kemungkinan ada kontrak yang kamu tanda tangani, atau ada kesepakatan yang kamu setujui. Nah misalnya gimana? Misalnya ada perpanjangan kontrak di pekerjaan, atau bagi kamu yang TKI, mungkin kamu kontrak diperpanjang, gaji dinaikin, atau kamu pindah tempat, pindah daerah. Lalu bagi kamu yang berbisnis, mungkin ada tender, ada project yang kamu tanda tangani, ada kerjasama, atau mungkin kamu tanda tangan akad kredit, kamu berhasil menjaminkan rumah atau menjaminkan mobil untuk membantu usaha kamu agar bisa lebih berkembang. Selain itu, ring ini juga pertanda adanya partnership. Jadi mungkin kamu akan bekerja sama dengan orang lain, dan kerjasama ini akan sangat menguntungkan dan memberikan kamu rezeki. Lalu, meskipun awalnya berat di bulan Mei ini, namun akhirnya akan ada ending yang cukup baik, dimana pada akhirnya ekonomi itu bisa sedikit stabil, sehingga kamu akan bisa menjadi
lebih tenang. Bagi yang mencari kerja, ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu ya mungkin adalah pegawai kontrak. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah pekerjaan. Kamu syukuri saja dulu, siapa tahu ke depannya bisa jadi pegawai tetap. Selanjutnya, ini kartu Max. Jadi begini, ini sebenarnya saran ya. Jadi gini, di bulan Mei ini, alangkah baiknya jika kamu memainkan peranan kamu dengan baik di kehidupan kamu. Selain itu, alangkah baiknya juga jika kamu bisa menunjukkan emosi dan wajah yang tenang ketika kamu bertemu dengan siapapun. Kartu Max ini juga berkata, alangkah baiknya jika berbicara, berbicaralah hal-hal yang baik, positif, dan membangun. Hindarilah kata-kata yang negatif dan menjatuhkan. Selain itu, milikilah atau mainkanlah peran yang baik di dalam setiap negosiasi atau di dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Jika kamu memegang peranan dengan baik, dan jika kamu bisa menempatkan diri dengan tepat, dan jika kamu bisa berekspresi dengan sesuai, maka ada kemungkinan kemajuan akan bisa kamu dapatkan. Lalu kartu Max ini juga terkait dengan apa? Terkait dengan adanya orang yang ingin menipu dan membohongi kamu. Jadi oleh karena itu, lebih hati-hati, lebih mawas diri, dan lebih berjaga-jaga di bulan Mei ini. Next, ini kartu Anchor. Jadi begini Anchor untuk asmara. Jadi di bulan Mei ini, mungkin kehidupan asmara itu akan bisa menjadi lebih baik dan lebih stabil. Lalu, dengan stabilnya kehidupan asmara ini, maka kamu akan bisa menjadi lebih tenang dan lebih damai. Nah, Anchor ini memberitahukan kamu agar kamu bisa menjadi orang yang lebih irit di bulan Mei ini. Manage uang baik-baik dan manage apa yang kamu miliki itu secara benar. Selain itu, ketika kamu berbicara, hindarilah berbicara dengan nada yang tinggi. Bicara saja dengan kalem, dengan santai, dan penuh dengan ketenangan. Jika kamu bisa kalem, santai, dan tenang, maka pasangan itu juga akan bisa lebih tenang. Anchor ini juga terkait dengan adanya harapan yang terkabul dan keinginan yang tercapai. Nah, jadi apa harapan kamu? Apa keinginan kamu? Apakah punya modal kerja? Apakah punya pacar? Apakah ingin punya anak? Atau apakah ingin memiliki kehidupan yang tenang? Maka maka di bulan Mei ini, itu semua mungkin bisa terwujud. Mungkin loh ya, nggak pasti. Tapi, chance yang besar itu bisa terwujud. Selanjutnya ini kartu book yang menandakan seperti ini. Book ini terkait dengan apa? Pengetahuan, informasi, dan rahasia. Dan terkait juga dengan pencatatan administrasi, juga terkait dengan ketelitian dan pandangan jangka panjang. Jadi kurang lebih begini. Ada kemungkinan keahlian atau keterampilan kamu akan bertambah. Nah, keahlian atau keterampilan itu mungkin kamu dapatkan dari belajar sendiri, belajar secara otodidak, atau bisa dari tempat kursus atau tempat belajar. Selain itu, kemungkinan ada informasi yang kamu dapatkan terkait dengan orang lain, terkait dengan pasangan, atau terkait juga dengan pekerjaan. Kartu ini juga terkait dengan adanya informasi rahasia kamu atau informasi pribadi kamu yang mungkin bisa tersebar. Nah, jagalah informasi itu baik-baik, jangan mudah untuk memberikannya kepada orang lain agar hidup itu bisa menjadi lebih damai. Nah, kartu book ini juga berkata bahwa alangkah baiknya jika kamu bisa lebih rapi di bulan Mei ini. Rapi dalam pencatatan, rapi dalam keuangan, dan rapi di dalam jurnal akuntansi. Nah, dengan rapi itu nanti kamu akan bisa menata diri dengan lebih baik. Next, ini kartu Skype yang menandakan seperti ini. Ini kartu yang tidak begitu baik. Jadi begini, ada kemungkinan hubungan itu bisa selesai, hubungan itu bisa putus. Nah, itu mungkin terjadi karena adanya
orang ketiga, atau adanya kebohongan, atau adanya manipulasi yang ketahuan. Selain itu, kartu Skite ini juga terkait dengan kamu harus mengambil sebuah keputusan penting dengan cepat dan tepat. Nah, keputusan yang cepat itu harus diambil tanpa adanya keraguan-raguan. Karena jika kamu ambil dengan keraguan-raguan, maka hasilnya akan blunder. Selain itu, ada kemungkinan juga konflik, perdebatan, dan adu fisik antara kamu dengan pasangan. Nah, berdebat boleh, emosi boleh, tapi jangan sampai adu fisik. Nah, lalu alangkah baiknya jika kamu di bulan ini bisa lebih berhati-hati di dalam segala tindakan kamu, hati-hati di dalam perjalanan, dan hati-hati di dalam ucapan kamu. Karena jika kamu tidak hati-hati, mungkin saja bisa terlibat kecelakaan atau terlibat perdebatan tidak berguna dengan orang lain. Nah, jadi kurang lebih begitu ya Libra. Kamu harus ingat bahwa apa yang kami katakan dan ucapkan ini belum tentu 100% pasti terjadi. Lalu kita juga lihat bahwa kartu ini banyak yang kontradiksi dan masing-masing kartu itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi bagi kamu yang misalnya kena di kartu yang tidak begitu baik, ya sabar. Tapi kalau kamu yang kena di kartu yang baik, ya bersyukur. Nah, jadi gitu aja ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.